Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin ya. Maafin kalau selama bulan Ramadan, Patupul jarang banget upload video. Patupul juga mau ucapin selamat hari kenaikan Isa Al-Masih, hari Kamis Kudus untuk teman-teman Kristiani. Film fiksi ilmiah ini adalah salah satu film underrated yang ternyata bagus untuk ditonton. Film Voyagers menceritakan tentang perjalanan manusia mencari planet baru untuk ditempatin. Filmnya rilis pada 29 April 2021 dengan pemain utamanya adalah Colin Farrell dan beberapa bintang muda lainnya. Salah satunya adalah anaknya Johnny Depp, Lily Rose Depp. Filmnya disutradarai oleh Neil Burger dan didistribusiin sama Lionsgate. Kayak gimana sih filmnya? Sebelum mulai pembahasannya, buat kamu yang belum subscribe channel ini, mending subscribe dulu ya supaya kita lebih semangat bikin video terbaru. Sama kita mau ingetin kalau video ini adalah video full spoiler dan kita juga sangat menyarankan untuk nonton film fullnya karena banyak detail menarik yang bisa kamu lihat di sana yang nggak ada di video ini. Film Voyagers. Di awal film kita dikasih tahu kalau keadaan bumi akan semakin memanas sehingga kekeringan dan kelaparan akan melanda umat manusia. Di tahun 2063, para saintis menemukan ada planet yang cocok untuk dihuni dan bisa menjamin kelangsungan hidup umat manusia. Sejak saat penemuan itu, dimulailah proyek kolonisasi dengan menerbangkan pesawat humanitas yang diisi sama anak-anak untuk berkembang biak. Perjalanan yang dibutuhkan untuk mencapai planet baru itu adalah 86 tahun dan cucu mereka yang akan mencapai planet itu. Pesawat humanitas diisi oleh 30 anak cerdas yang tumbuh dalam isolasi total sehingga mereka nggak akan merindukan bumi selama misi mereka. Anak-anak itu dilatih oleh seorang ilmuwan namanya Richard yang akhirnya mutusin untuk ikut dalam penerbangan ke planet baru itu walaupun dia tahu kalau pesawat itu nggak bakalan balik lagi ke bumi. Richard mau ikut untuk mastiin kalau anak-anak itu selamat dalam perjalanan. 10 tahun kemudian, setelah dimulainya perjalanan pesawat humanitas, anak-anak tumbuh menjadi remaja. Setiap orang memiliki tugas khusus yang dipantau oleh Richard. Mereka melakukan tugas secara rutin dan patuh. Suatu hari, Christopher yang adalah ahli botani nemuin zat beracun dari urin manusia yang masuk ke tanaman. Dari situ dia nyari tahu apa aja yang dimakan sama orang-orang yang ada di pesawat itu dan nemuin kalau suplemen yang dikonsumsi ternyata mengandung zat yang nggak diketahui. Christopher ngasih tahu Zack dan Christopher ngehack komputer di pesawat untuk nyari tahu lebih lanjut. Di situ mereka akhirnya tahu kalau ada obat yang dimasukin ke air biru yang diminum setiap hari untuk membentuk kepribadian mereka jadi tumpul dan penurut. Juga untuk menghilangkan hasrat dan sensasi sensual dan nurunin respon kenikmatan. Mereka berdua akhirnya mutusin untuk berhenti minum, terus ngasih tahu Kai sama Julie. Selain itu, Christopher juga nemuin ruangan rahasia di blueprint pesawat. Waktu sesi sama Richard, Christopher ngasih tahu kalau dia nemuin ruang rahasia di pesawat. Di situ Richard nggak ngasih clue apa-apa soal ruangan itu. Cuman bilang kalau ruangan itu disiapin untuk generasi ketiga di pesawat. Habis itu Richard ngehubungin ruang kontrol di bumi. Dia bilang kalau anak-anak mulai kehilangan kepercayaan sama Richard dan Richard berencana untuk ngasih tahu kebenarannya. Pesannya baru bakalan nyampe di bumi setelah 2 bulan. Efek dari nggak minum air biru, Zack sama Christopher mulai ngerasain emosi. Yeah! Yeah! Teman-temannya heran ngelihat mereka. Tapi mereka nggak peduli. Zack terus juga ngerasain perasaan cemburu karena ngelihat Richard yang nyentuh bahu Sheila, kepala medis di pesawat. Pas lagi siap-siap mau ngebenerin pesawat dari luar, Zack ngedeketin Sheila yang lagi nyiapin baju luar angkasa. Tapi tiba-tiba Zack megang payudara Sheila dan maksa meluk Sheila. Richard terus datang dan misahin Zack dan marah ke Zack. Akibatnya Christopher yang diajak Richard untuk keluar dari pesawat untuk ngeliat keadaan pesawat. Pas di luar,
Mereka kayak diserang sama benda yang gak jelas yang bikin Richard meninggal. Wajah dan tubuh Richard dipenuhi luka bakar. Ada yang berpendapat kalau alien yang bikin Richard meninggal. Terus gak lama ada kebakaran di pesawat yang bikin catatan kejadian hancur. Jadi penyebab masalahnya tetap gak terpecahkan untuk saat itu. Karena kekosongan pemimpin, Zack nawarin diri untuk jadi pemimpin. Tapi pemilihan pemimpin harus dilakukan lewat pemungutan suara. Dan hasilnya Christopher yang terpilih. Perintah pertamanya adalah untuk memperbaiki kerusakan pesawat. Waktu orang-orang mau minum air biru, Kai ngelarang dan bilang ke mereka kalau Zack ngasih tahu. Di air biru itu ada obat untuk mengontrol mereka. Akhirnya mereka buang air birunya, gak jadi diminum. Sejak saat itu kehidupan di pesawat jadi kacau balau. Otoritas Christopher jadi berkurang. Terus Zack merebut kepemimpinan. Zack bilang kalau makhluk asing yang membunuh Richard bersembunyi di ruang arsip. Waktu Zack dan Kai memeriksa ruang arsip tersebut, mereka kayak diserang dan langsung keluar terus minta ruangan itu ditutup. Ternyata mereka lagi ngehancurin arsip di sana. Dan prosesnya masih berjalan. Christopher, Sheila, Anda, Alex, dan Phoebe curiga kalau sebenarnya nggak ada alien dan emang Zack aja yang mau ngehancurin bukti-bukti. Christopher terus nemuin disk penyimpanan data rekaman dari pusat pemantauan yang ngasih lihat kalau emang Zack yang ngebunuh Richard dengan sengatan listrik dan bikin fitnah kalau Richard diserang alien. Pas lagi makan, Christopher ngasih lihat rekaman itu ke orang-orang. Tapi Zack ngasih alasan kalau tujuannya ngebunuh Richard untuk ngelindungin mereka karena alien telah mengambil alih tubuh Richard dan bisa pindah-pindah ke yang lain. Zack berhasil ngefitnah kalau aliennya ada di dalam tubuh Peter, terus Peter dikejar dan dipukulin sampai meninggal. Christopher coba ngakses ruang rahasia, tapi kelompoknya Zack berhasil lebih dulu nemuin ruang rahasia itu yang ternyata isinya senjata. Kelompoknya Zack terus ngejar kelompoknya Christopher. Alex sama Anda pindah ke kelompoknya Zack karena takut. Christopher ketangkep sama kelompoknya Zack. Sheila coba untuk ngerayu Zack, tapi nggak berhasil. Phoebe coba ngebelain Christopher, tapi dibunuh sama Kai. Christopher dan Sheila terus dikejar sama Zack. Christopher sama Sheila ngumpet di ruang medis. Kai masuk. Langsung disuntikin obat bius sama Sheila dan dipukul pakai alat pemadam sama Christopher sampai Kai meninggal. Christopher dan Sheila keluar dari ruang medis dan Zack tetap ngejar mereka. Christopher dan Sheila terus ngurung diri di airlock, make pakaian luar angkasa, terus ngebuka palkanya. Waktu Zack nembak pintu airlock, sempat ada pergumulan sama Christopher dan Sheila, tapi akhirnya Zack kelempar ke ruang angkasa. Setelah kematian Zack, Sheila dan Christopher meminta kelompok itu untuk naruh senjata mereka. Sheila terus diangkat sebagai pemimpin yang baru. Sejak saat itu, mereka bikin keputusan bersama secara musyawarah dan hidup damai. Film diakhiri dengan anggota kru pesawat yang menua dan lahir generasi baru anak-anak mereka. Akhirnya, 86 tahun setelah peluncuran, keturunannya mencapai planet yang dituju. Filmnya happy ending sih, walaupun klise ceritanya. Alurnya agak lambat, tapi ketutup sama sinematografinya yang keren banget. Pemilihan pemainnya udah oke, cuman kelihatan aja kalau pemain-pemain remaja di film ini kurang jam tayang ya, kurang pengalaman. Film ini dapat rating 5,3 dari IMDb, tapi Pak Tupul mau ngasih rating 7 untuk film ini. Banyak pesan dan pelajaran dari film ini, mulai dari pengaturan dan modifikasi genetik anak-anak yang kalau menurut teori konspirasi menyiratkan keadaan dunia saat ini yang diatur sama golongan tertentu. Udah gitu kita dikasih lihat kalau naluri manusia tuh nggak bisa ditahan dan dikontrol, karena sesungguhnya manusia itu adalah makhluk sosial yang punya emosi dan hasrat. Selain itu, di film ini juga nunjukin kalau sifat manusia tuh macam-macam. Ada yang baik, jahat, pengkhianat, jujur, penurut,
Tapi jangan sampai ngebenci manusianya, karena sifat manusia itu bisa berubah kok. Kecerdasan logis hanya penunjang, karena kecerdasan emosional yang akan membantu kita untuk hidup berdampingan dengan damai antara sesama manusia. Dan di film ini kita dikasih lihat kalau pada akhirnya memang kemanusiaanlah yang menang. Udah dulu ya video kali ini. Kalau kamu suka sama videonya, boleh kasih like-nya. Buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya channel ini dan nyalain lonceng notifikasi supaya kita lebih semangat bikin video terbaru. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!